Hai Besti, penikmat lonceng film, Mimin doakan semoga kalian baik-baik saja. Pada episode kali ini kita kedatangan aktor besar dari Tamil yaitu Vijay. Vijay seorang penjual kopi shop namun keluarganya diusik oleh gangster. Mau nggak mau Vijay pun mengeluarkan sisi kebrutalannya untuk menyelamatkan keluarganya. Film ini berjudul Leo, rilis tahun 2023. Baiklah Besti, langsung aja kita bahas alur cerita film Leo 2023 di Lonceng Film. Subscribe Lonceng Film. Scene diawali dari daerah Himakal. Ada beberapa gangster kejam mendatangi rumah seorang kolektor. Para gangster ini menghabisi nyawa si kolektor. Di sisi lain, seekor hiena tutul berkeliaran di pemukiman warga yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Petugas keamanan dan polisi berusaha menangkap hewan itu, namun yang terjadi si hiena malah memakan banyak korban. Kemudian Jos, seorang polisi kehutanan, menelpon Parthiban. Parthiban adalah pria penjual coffee shop. Jos meminta Parthiban menangani masalah darurat untuk menenangkan Hena sebelum Hena memasuki daerah sekolah. Parthiban yang saat itu mau mengantarkan putranya ke sekolah, ia pun meminta putranya ini berjanji untuk tidak mengatakan kepada ibunya bahwa hari ini ia terlambat sekolah. Putranya ini bernama Siddharth. Papa. Lalu Parthiban meminta Jos membawa suntik penenang hewan. Saat itu Parthiban meminta Jos segera menembakkan suntik itu tepat ke paru-paru si Hena. Ternyata tembaknya macet. Lalu Parthiban masuk untuk menangkap Hena. Karena anak sekolah ada yang keluar untuk melihat Hena itu, si Hena pun ingin menyerang anak sekolah ini. Datanglah Parthiban mengalihkan perhatian Hena. Terjadilah pertarungan antara Parthiban dan Hena. Kemudian Siddharth melemparkan lembing yang sudah diikat dengan suntik obat penenang itu kepada ayahnya. Namun Hena mematahkan rotan lembing itu. Di tengah pertarungan itu, Parthiban menyuntikkan obat penenang kepada Hena. Parthiban pun berhasil menangkap hewan itu tanpa melukai Hena. Semua orang memuji perbuatan Parthiban yang telah menyelamatkan hewan dan juga kota mereka. Selesai kejadian itu, Parthiban mengganti bajunya dan ia kembali ke kedai kopinya untuk berjualan. Parthiban meminta karyawannya menjahitkan bajunya itu yang sobek karena dicakar Hena tadi. Namun baju itu tidak dapat dijahit lagi karena sobekan yang sudah terlalu besar. Parthiban khawatir istrinya akan tahu kejadian yang ia alami tadi pagi. Kemudian Parthiban kembali ke rumahnya dan bertemu dengan istrinya yang bernama Satya. Saat itu Satya marah karena suaminya mengotori dan merusak kemeja putih hadiah ulang tahun yang ia berikan kepada suaminya ini. Saat Parthiban hendak mau pergi menjemput anak-anaknya dari sekolah, Satya datang mengganti pakaiannya dan ia ikut bersama suaminya. Parthiban dengan keluarganya hidup bahagia. Parthiban dan Satya sangat mendukung setiap perkembangan anak-anaknya. Kemudian Parthiban mengunjungi Hena yang ditahan di kandangnya. Lalu Parthiban mengasuh Hena di rumah mereka. Di malam harinya gangster penghabis nyawa bayaran tadi mendapat telepon dari bosnya yang mengatakan agar mereka jangan keluar kota dulu karena kematian kolektor yang mereka habisi saat ini sedang dalam penyelidikan intens polisi. Namun gangster ini mengatakan bahwa mereka nggak punya uang lagi untuk tinggal di kota ini. Si gangster meminta bosnya untuk mengirim mereka uang, namun bosnya ini tidak bisa melakukannya karena
karena akan dicurigai oleh polisi. Si bosnya pun meminta mereka untuk tidak menghubunginya dulu selama seminggu. Karena para gangster ini tidak memiliki uang lagi, mereka pun merampok orang-orang yang lewat dari jalan. Pada saat itu lewatlah si pembawa motor dan mereka mengambil paksa uang si pengendara ini. Namun uang si pemotor ini ternyata masih kurang untuk biaya hidup mereka. Kemudian mereka menargetkan orang yang memakai mobil. Saat itu lewatlah seorang bapak yang bekerja sebagai dokter hewan. Kemudian para gangster ini melempar kaca depan mobil si dokter dan terjadilah. Lalu gangster ini meminta PIN ATM si dokter hewan ini. Kemudian si gangster menembaknya. Mereka pun melemparkan mobil si dokter ke jurang agar seolah si dokter meninggal karena kecelakaan. Partiban mendapat kabar dari Josh bahwa dokter hewan ditemukan tewas bukan karena kecelakaan, melainkan sengaja dihabisi. Vijay pun terkaget. Selama 20 tahun ia tinggal di kotanya, tidak pernah ada kejadian seperti ini. Bagaimana bisa seorang gangster berkeliaran di daerah mereka dan menghabisi nyawa orang? Di malam harinya Partiban masih memikirkan kasus meninggalnya si dokter hewan itu. Sampai-sampai Partiban tidak mendengar putrinya memanggilnya untuk gantian menari. Your turn. Kemudian Partiban memasang musik yang kencang dan ia pun menari. Sementara salah satu gangster keluar dari mobilnya. Karena ia mendengar suara musik dari kedai kopi, ia pun menuju kedai kopi Partiban. Saat itu karyawan Partiban menutup tokonya dan ia hendak mau pulang. Kemudian masuklah si gangster itu dan ia duduk santuy di kursi. Partiban pun mengatakan kepada pengunjungnya bahwa kedai kopinya sudah tutup, namun pengunjungnya ini meminta 2 kopi coklat dibuatkan untuknya. Partiban mengatakan lagi bahwa tokonya sudah tutup, tetapi si gangster ini malah meminta 3 kopi coklat. Saat itu karyawan Partiban mau pergi, namun tiba-tiba si gangster ini malah menyandranya dan meminta Partiban membawakan kopi coklat kepadanya. Lalu Partiban membawa sejumlah uang hasil penjualan tokonya untuk ia berikan kepada si gangster. Akan tetapi si gangster tetap meminta kopi coklat. Diperlihatkan gangster yang lainnya masuk ke dalam kafe Partiban. Bosnya ini mengambil uang yang di meja dan ia meminta anak buahnya untuk pulang karena mereka sudah mendapatkan uangnya. Namun si gangster ini mengatakan kepada bosnya jika mereka kembali pulang, CCTV sudah merekam wajah mereka dan polisi akan menangkapnya. Lalu gangster ini mencari CCTV untuk mereka rusaki. Si gangster terus menodongkan senjatanya ke arah karyawan Partiban dan tiba-tiba Partiban menyerang si gangster dan menghajarnya. Terjadilah pertarungan antara Partiban dan para gangster. Partiban berusaha melawan musuhnya dengan tangannya sendiri. Tiba-tiba datanglah si gangster mengancam akan menusuk leher karyawannya jika Partiban terus menghajar teman-temannya itu. Lalu Partiban melepaskan si gangster. Kemudian si gangster mengambil pecahan kaca dan ia menuju putri Partiban. Emosi Partiban pun mendidih melihat si gangster ingin mengganggu putrinya. Tiba-tiba Partiban menembak keempat gangster tepat di dahi mereka masing-masing. Partiban pun menangis dan ketakutan karena ia telah menghabisi 4 orang di kedai kopinya. Partiban diinterogasi dan ia ditahan untuk sementara 10 hari sebelum keputusan hakim.
Istri Parthiban dan Jos berusaha membebaskan Parthiban. Dalam sidang itu, pengacara Parthiban mengatakan bahwa Parthiban menghabisi gangster itu sebagai bentuk perlindungan dirinya untuk putrinya dan juga karyawannya yang sedang bahaya dan bukan sengaja untuk menghabisi si gangster itu. Parthiban bukanlah orang jahat karena dilihat dari perbuatan Parthiban sewaktu menyelamatkan kota mereka dari serangan hewan hena. Parthiban tidak ada menyakiti hewan itu, melainkan ia menangkap hewan itu dengan hidup. Dan yang ditembak Parthiban bukanlah orang baik, melainkan gangster yang selama ini juga sudah meresahkan warga. Artinya secara psikologi, Parthiban bukanlah orang jahat. Pada akhirnya hakim mengambil keputusan bahwa Parthiban tidak bersalah dan ia bebas. Hakim ini juga menyarankan agar Parthiban seharusnya mendapatkan penghargaan karena ia adalah pahlawan yang menyelamatkan kota mereka dari orang-orang jahat. Ketika Parthiban keluar dari persidangan, ia berusaha menutupi wajahnya dari kamera media yang menyoroti gambarnya. Tersiarlah di berbagai koran dan TV foto Parthiban dengan judul "Seorang pahlawan telah menyelamatkan kotanya dari gangster berbahaya". Kemudian ada beberapa gangster melihat Parthiban dan mereka langsung menyimpan koran itu. Di sisi lain, Parthiban bersama keluarganya, mereka tinggal terus di dalam rumahnya. Parthiban juga trauma dan tidak bisa tidur atas kejadian yang menimpanya. Setelah 10 hari mereka di rumah saja, Parthiban dan keluarganya pergi ke pasar untuk belanja. Di tengah pasar itu, Parthiban dipuji-puji rakyat karena telah menjadi pahlawan kota mereka. Saat itu Parthiban pisah sendiri belanjanya dengan istri dan anak-anaknya. Parthiban mendapat telepon dari Jos dan mengatakan supaya Parthiban jangan keluar rumah karena ada beberapa gangster yang ingin balas dendam. Lalu Parthiban buru-buru pergi dan tiba-tiba para gangster ini berusaha menghabisi Parthiban. Parthiban pun melawan mereka satu persatu sampai gangster ini bertumbangan. Datanglah Satya, ia melihat Parthiban menghajar dan menghabisi gangster ini dengan brutal. Satya sangat terkejut melihat keahlian suaminya itu. Kemudian Satya meminta Parthiban untuk menghentikan pertarungannya, namun Parthiban tidak mendengar Satya. Lalu salah satu gangster berhasil melarikan diri. Parthiban pun mengatakan kepada Satya, jika gangster itu berhasil melarikan diri, maka ia akan kembali bersama dengan temannya untuk mengganggu keluarga mereka. Lalu Parthiban ke kantor polisi mengajukan keluhan atas perbuatan gangster yang ingin menghabisinya. Parthiban juga meminta keamanan 24 jam bersenjata di rumahnya karena saat ini gangster sedang menargetkan keluarganya. Seorang polisi perwira tinggi yang 2 bulan lagi ia pensiun ditugaskan menjaga keamanan keluarga Parthiban. Namun polisi yang dikirim ini seperti polisi makan uang saja karena memang memegang senjata saja ia tidak tuntas. Saat Parthiban jualan di kedai kopinya, tiba-tiba ada seorang pria memfotonya. Lalu si pria ini berlari dan ia menjumpai bosnya, yaitu seorang gangster bisnis obat terlarang yang bernama Harold Das. Ketika Harold melihat foto Parthiban, ia pun langsung mengambil sebuah bingkai foto lama dan ternyata foto itu persis mirip dengan Parthiban sewaktu muda. Gambar di foto ini bernama Leo Das. Kemudian Harold menjumpai kakaknya yang merupakan bosnya juga, yaitu Anthony Das. Harold menunjukkan foto Parthiban yang persis mirip dengan Leo. Anthony dan semua preman ini menganggap bahwa Parthiban itu adalah Leo Das, anaknya Anthony.
Kemudian datanglah seluruh gangster anak buah Anthony ke kedai kopi Parthiban. Maksud kedatangan Anthony untuk memastikan Parthiban itu adalah Leo. Namun Parthiban tidak mengenal siapa Leo dan ia juga tidak mengenal Anthony. Anthony memperingatkan Parthiban agar ia jujur saja dan menemuinya untuk mengakui bahwa ia adalah Leo. Tapi Parthiban bersikeras bahwa ia bukanlah Leo, ia adalah seorang Parthiban. Kemudian Anthony pergi meninggalkan kedai kopi Parthiban. Saat itu Parthiban menelpon istrinya dan ia menanyakan di mana posisinya. Tiba-tiba ada preman ingin menghabisi Satya. Namun Anthony datang dan menyelamatkan Satya dan Chintu. Anthony mengatakan kepada Satya bahwa Chintu adalah cucunya dan pria yang saat ini bersama Satya adalah Leo, bukan Parthiban. Leo adalah gangster yang sangat berbahaya dan ia banyak bertanggung jawab atas nyawa orang-orang yang telah dia habisi di masa lalu. Anthony pun mengundang Satya menemuinya untuk mencari tahu siapa sebenarnya suaminya itu. Lalu Satya kembali ke rumahnya dan ia menanyakan Parthiban siapa Anthony itu dan ia mengaku bahwa Chintu adalah cucunya dan ia telah menggorok leher seseorang untuk menyelamatkan mereka. Ia juga mengatakan bahwa kamu adalah Leo, seorang gangster yang telah banyak menghabisi nyawa orang. Satya tidak ingin hidup seperti ini dalam kekhawatiran dan ketakutan. Setiap hari selalu ada yang menyerang keluarga mereka. Di malam harinya saat Satya tidur, ia terbayang akan perkataan Anthony yang mengatakan bahwa pria yang bersamanya saat ini adalah orang asing. Tiba-tiba, karena Satya sudah mencurigai Parthiban, ia pun diam-diam menyelidiki siapa sebenarnya Leo. Satya melakukan penyelidikan ini dibantu oleh Josh, sahabat dekat Parthiban. Josh dan Satya tahu kisah Leo bahwa Leo dikatakan sudah meninggal sejak kebakaran pabrik tembakau dan narkoba yang dimiliki ayahnya, yaitu Anthony. Yang tahu kisah Leo satu-satunya adalah teman Leo yang saat ini di penjara dan dalam 3 hari ke depan ia akan dipidana hukum gantung. Namanya Hridayaras. Kemudian Josh menjumpai Hridaya di penjara dan ia membawakan minuman kesukaan Hridaya. Josh menanyakan kepada Hridaya apakah Leo masih hidup atau sudah tiada. Kemudian Hridaya menceritakan kisah Leo. Anthony Das memiliki bisnis tembakau yang sangat besar. Dalam bisnis ini hanya satu orang yang ia percayai, yaitu adiknya yang bernama Harold Das. Harold kuliah di luar negeri dan ia mengikuti bisnis narkoba internasional. Setelah Harold kembali ke kampungnya, ia menjadikan bisnis Das menjadi mafia pengedar narkoba yang terbesar di internasional. Dalam bisnis ini, siapa saja yang mengkhianati Harold, ia langsung menghabisinya. Saat itu anak buah Anthony mengantarkan paket narkoba yang harganya miliaran. Namun dalam perjalanan mereka ditangkap polisi karena telah melakukan bisnis ilegal. Di belakang anak buah Anthony ada seorang yang begitu santuy menghisap rokoknya. Ketika si polisi melihatnya, ternyata itu adalah Leo Das. Terjadilah pertarungan antara polisi dan Leo. Anak buah Anthony pun berhasil membawa truk yang berisi narkoba itu. Sambil minum-minum, Leo menanyakan siapa yang telah memberitahu polisi pengiriman paket narkoba mereka. Kemudian Leo langsung menembak orang-orang yang telah mengkhianati mereka. Lalu datanglah seorang gangster ingin menggorok Leo. Tiba-tiba ia ditembak oleh Elisa, yaitu saudara kembar Leo. Leo dan Elisa langsung menghabisi orang-orang yang menyerang mereka.
Sementara Anthony masih percaya tahayul, yaitu memberikan persembahan korban, hewan dan manusia untuk umur panjang pabrik tembakau dan bisnis ilegalnya. Setelah 2 tahun, Anthony menemukan horoskop Leo dan Elisa lah yang unik dan cocok untuk dikorbankan. Anthony harus memilih salah satu dari anaknya yang jadi korban bisnis pabriknya. Final. Lalu Anthony menyandra Leo dan Elisa di tempat persembahan. Semua orang memilih Leo untuk dikorbankan, namun Anthony lebih memilih Elisa yang jadi korbannya. Pada saat itu, Leo meminta ayahnya jangan mengorbankan siapapun demi bisnis narkoba itu. Leo melarang ayahnya mengorbankan Elisa. Lalu Elisa meminta Leo untuk menghabisi mereka semua dan bahkan ayahnya juga, karena semenjak Elisa dijadikan tumbal, ia tidak menganggap Anthony sebagai ayahnya lagi. Saat ayahnya mengambil parang untuk menumbalkan Elisa, tiba-tiba emosi Leo pun mendidih dan ia mematahkan kursi kayu. Lalu Leo dan Elisa menyerang ayah, paman dan semua anak buah Anthony. Kemudian Anthony meminta Harold untuk menghabisi Leo dan Elisa. Elisa dan Leo berencana membakar pabrik tembakau milik ayahnya karena gara-gara bisnis ini ayahnya mengorbankan mereka. Kemudian Leo dan Elisa membuka ikatan tali anak buah mereka. Mereka pun membakar pabrik itu. Tiba-tiba Harold menangkap Elisa dan ia menusuknya berkali-kali. Lalu datanglah Leo menemui kembarannya ini. Elisa meminta Leo agar pergi meninggalkan bisnis ini dan hidup di tempat yang jauh. Elisa pun habis. Saat Leo ingin menembak pamannya itu, tiba-tiba Anthony menembak Leo 2 kali dan terjadilah ledakan. Hridaya pun menyudahi ceritanya. Lalu Josh menunjukkan foto Parthiban kepada Hridaya dan menanyakan apakah ini Leo. Hridaya menjawab itu bukanlah Leo. Jangan kamu ganggu hidup orang yang tidak bersalah. Josh akhirnya menerima bahwa Parthiban bukanlah Leo. Ketika Satya kembali ke rumahnya, ia melihat Parthiban menangis tak berdaya di bawah kasur mereka. Ternyata Parthiban sangat sedih dan kecewa. Ia menemukan berkas Satya yang mencurigainya dan Satya diam-diam melakukan penyelidikan tentang Leo. Parthiban gak menyangka bahwa istrinya juga mencurigainya dan tidak percaya padanya bahwa ia adalah Parthiban, bukan Leo. Parthiban merasa enggak layak lagi menjadi suami Satya karena pasti Satya akan selalu mencurigainya dan merasa jijik tinggal serumah dengan orang lain. Satya pun meminta maaf pada Parthiban. Ia hanya mencoba mencari bukti dan memberitahu semua orang bahwa suaminya adalah Parthiban, bukan Leo. Keduanya pun saling menguatkan. Tiba-tiba ada telepon dari Anthony. Anthony meminta Parthiban mengakui bahwa ia adalah putranya. Namun Parthiban bersikeras mengatakan ia tidak mengenal Anthony dan juga Leo. Anthony pun menanyakan Parthiban apakah ia mengingat bahwa sekarang tanggal 22, yaitu tanggal yang sama dengan kematian saudara kembarnya. Lagi-lagi Parthiban menjawab bahwa ia tidak memiliki saudara dan ia hidup yatim piatu di panti asuhan. Lalu Anthony mengatakan tepat di hari saudaramu itu tiada dan tanggal ini juga putramu akan habis. Parthiban meninggalkan Satya dan Chintu di rumahnya. Ia langsung pergi mengejar Anthony dan anak buahnya untuk menyelamatkan Siddharth. Terjadilah pertarungan antara Parthiban dengan tim Anthony. Parthiban menembaki mobil anak buah Anthony. Hingga motor Parthiban terbalik, lalu Parthiban bertarung melawan anak buah Anthony. Hingga terjadilah
Partiban menanyakan Anthony di mana putranya, namun Anthony terus meminta Partiban untuk mengakui saja bahwa ia adalah Leo. Lalu Partiban menghajar Anthony lagi sampai habis. Kemudian Harold menelpon Partiban dan memberitahu bahwa putranya ada padanya. Harold meminta tubuh kakaknya yaitu Anthony yang sudah habis nyawanya itu diserahkan kepadanya. Maka putranya juga akan dibebaskan Harold. Partiban membawa tubuh Anthony. Masuklah Partiban ke dalam markas pabrik tembakau dan juga narkoboy milik Harold. Partiban menunjukkan identitasnya dan masa kecilnya bahwa ia adalah Partiban, bukan Leo. Lalu Harold menunjukkan foto Leo bersama saudara kembarnya sewaktu kecil persis mirip dengan Partiban. Partiban meyakinkan Harold bahwa mungkin ia mirip dengan orang yang mereka cari, namun ia bukanlah Leo. कैसे समझाऊं आपको ये बात? सिद्धू! Harold memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi Satya dan Cintu. Namun yang terjadi, Partiban ternyata sudah memasang jerat di dalam rumahnya untuk menghabisi musuh yang menyerang keluarganya. Polisi penjaga rumahnya juga menembak gangster yang berusaha masuk ke rumah Partiban. Satu orang gangster berhasil masuk ke dalam rumah Partiban dan ia ingin menghabisi Satya dan Citu. Tiba-tiba, si gangster pun habis. Mendengar anak buah Harold semuanya sudah habis, Harold pun langsung menghajar Partiban. Semua anak buah Harold menyerang Partiban. Namun Partiban si ahli gelut menghajar anak buah Harold sampai mereka semuanya habis. Kemudian bertarunglah Partiban dengan Harold. Keduanya terlihat sama-sama imbang dan sama-sama kuat. Harold mengambil pisau yang sama dia gunakan untuk menghabisi kembarannya Leo. Pertarungan pun semakin sengit. Partiban akhirnya berhasil membuat Harold bertekuk lutut di depannya. Harold pun mengakui bahwa Partiban bukanlah Leo. Harold meminta Partiban untuk melepaskannya karena pencarian telah selesai. Tiba-tiba Partiban tertawa dan ia pun memanggil Harold sebutan paman. Partiban mengakui bahwa ia adalah Leo yang selama ini dicari Harold dan Haroldlah yang mengundangnya kembali datang ke sini. Lalu Leo menunjukkan caranya menembak musuhnya. Dan Harold habis. Partiban menemukan putranya sudah disandra oleh anak buah Harold. Tiba-tiba, si gangster pun habis. Lalu Partiban duduk di kursinya dan mengatakan, setiap orang memiliki masa lalu untuk dikenang, namun berbeda dengan saya, masa laluku penuh dengan kesalahan, tidak ada hal baik. Aku ingin memperbaiki kehidupanku di masa kini dan yang akan datang dengan cara menjaga keluargaku. Aku harus menerima dulu bahwa Leo sudah tiada, baru orang lain bisa percaya bahwa aku adalah Partiban. Tidak peduli seberapa keras orang mencari tahu dan meyakinkan bahwa aku adalah Leo, namun pada menit berikutnya ia akan aku habisi. Kemudian Leo menaburi bahan peledak dan ia membakar pabrik narkoboy Anthony. Lalu Partiban meminta putranya berjanji bahwa ia tidak akan menceritakan aksi ayahnya menghabisi para gangster itu kepada ibunya. Kemudian Siddharth juga meminta ayahnya berjanji agar jangan memberitahu ibunya bahwa ia merokok. Keduanya pun kembali ke rumah. Partiban bersama keluarganya makan bersama dan Siddharth tidak memberitahu ibunya tentang kebrutalan ayahnya menghabisi semua gangster. Satya hanya terdiam melihat suaminya itu sudah babak belur.
Kemudian Parthiban menutup pintu gerbang utama rumahnya. Tiba-tiba ada yang menelpon dan mengatakan, meski kamu membakar satu pabrik narkoboy, bukan berarti kamu bisa menghilangkan bisnis narkoboy di India. Apakah kamu ingin tahu aku siapa, Leo? Dan film pun berakhir. Film yang selalu keren dari Vijay ya guys. Dari film ini Mimin simpulkan nilai positif, yaitu masa lalu yang buruk tidak bisa kamu hilangkan, tapi masa depan yang baik bisa kamu ciptakan. Baiklah besti, sekian alur cerita film Leo 2023. Bagaimana pendapatmu tentang film ini? Silahkan berkomentar di bawah dan subscribe juga channel ini supaya kalian dapat pemberitahuan video terbaru dari Lonceng Film. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.